2013 itu terjadi krisis bahan bakar minyak yang membuat masyarakat kesulitan untuk membeli bahan bakar minyak. Di lain sisi, mahasiswa melakukan demonstrasi menuntut pemerintah agar mencari solusi dari masalah yang sudah ada. Waktu itu saya seorang peneliti, saya mencoba menelusuri akar daripada permasalahan ini, dan ternyata cadangan minyak Indonesia itu terus menurun, yang diprediksi di tahun 2025 akan habis. Kita anak-anak muda tidak boleh hanya berpangku tangan mengharap pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, tapi kita punya tanggung jawab moral untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang ada. Akhirnya kami mencoba meneliti solusi apa yang bisa kita tawarkan untuk menyelesaikan persoalan yang bisa jadi di masa yang akan datang dapat berulang dan lebih besar lagi dampak buruk yang dihasilkan. Sehingga kami mencoba mencari upaya yang dimana salah satu hasil penelitian kami yaitu bagaimana memanfaatkan limbah minyak goreng bekas menjadi salah satu alternatif solusi dalam menyediakan energi skala lokal. Minimal sekitar 17.000 liter per hari minyak goreng bekas yang beredar di Kota Makassar. Yang jadi pertanyaan adalah minyak itu lari kemana? Diperjualbelikan secara bebas ke pedagang gorengan, lalu dijual ke pasar tradisional. Nah, padahal permasalahan yang ditimbulkan tidak sedikit. Sebab minyak goreng bekas ini dapat menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit kanker. Nah, lalu kalau kita buang ke lingkungan juga tentunya mencemari. Dari 1 liter minyak jelantah itu dapat merusak 1.000 liter air permukaan. Sehingga kami melihat bahwa jika dibuang salah, dikonsumsi juga salah. Secara sederhana, proses produksi daripada minyak jelantah jadi biodiesel itu minyak goreng bekas kita saring, selanjutnya kita panaskan dan kita reaksikan dengan bahan kimia yang bernama sodium nitroksida. Lalu selanjutnya dari proses reaksi yang umumnya disebut sebagai transesterifikasi akan menghasilkan 2 endapan, yaitu endapan gliserol dan biodiesel sebagai produk utama. Gliserol dapat digunakan sebagai salah satu bahan kosmetik. Dari 1 liter minyak goreng bekas yang kami proses menjadi biodiesel itu mampu menghasilkan 1 liter biodiesel, sehingga dari proses produksi yang kita lakukan itu tidak menghasilkan polusi sama sekali, sehingga industri ini tergolong sebagai industri yang ramah lingkungan. Kami awalnya agak bingung mau distribusikan kemana. Akhirnya kami coba berjalan-jalan ke pasar dan bertemu dengan nelayan. Kami mencoba berdiskusi dengan mereka dan menemukan fakta bahwa mereka ternyata terkadang sulit untuk melaut. Mereka itu untuk biaya melaut cukup tinggi, dan sementara di lain sisi ternyata mereka punya persoalan itu BBM yang terbatas yang membuat mereka juga kadang sulit untuk melaut. Bahan bakar solar itu sangat susah didapat karena melalui berapa banyak antrian kita harus dapat. Itu pun kalau Pertamina kasih, kalau Pertamina tidak kasih, susah. Di tahun 2003 hingga 2013 itu kita memiliki 1,6 juta nelayan.
10 tahun kemudian itu menurun drastis. Ada kurang lebih 50% masyarakat nelayan yang beralih profesi. Tentu ini punya korelasi dengan masalah yang mereka hadapi terkait kelangkaan bahan bakar minyak dan tingginya biaya melaut. Kita awalnya sempat ditolak dan kita coba yakinkan mereka bahwa ini bisa membantu menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM yang ada di perkampungan nelayan ini dan juga membantu menekan beban operasional mereka. Produk yang kita ciptakan ini lebih efisien dalam penggunaan, yang dimana bisa menghemat hingga 20%. Kalau solar kita pakai itu minimal 100 liter, kalau gen oil kan sekitar 50 liter. Mending memperbanyak produksi gen oil daripada bahan bakar solar, karena bahan bakar gen oil itu sangat mudah dan murah. Dan kita jamin bahwa kalau mesinnya rusak kita ganti. Nah, bahan baku ini ada di mana-mana, tapi tantangannya adalah bagaimana mengumpulkannya dari berbagai tempat. Hanya kami mencoba melakukan pendekatan pada teman-teman yang ada di pasar, yang sebagian daripada mereka tidak memiliki pekerjaan yang layak, termasuk juga yang menyandang stigma sebagai preman. Katanya sih minyak diambil untuk diolah menjadi bahan bakar, saya juga kurang mengerti. Tapi disinilah mungkin saya bisa ambil momen bagaimana caranya saya bisa mendapat pekerjaan. Kami memberikan pemahaman bahwa banyak minyak goreng bekas itu diperjualbelikan secara bebas. Nah, padahal ini menjadi sumber penyakit. Dari situ kita mencoba untuk menarik simpati mereka untuk sama-sama mengamankan peredaran minyak goreng bekas. Ada uang yang bisa diberikan sama orang tua. Saya juga bisa lanjut sekolah saya walaupun cuman paket C. Pola hidup saya yang tadinya pengangguran jadi bisa mendapat pengetahuan tentang kewirausahaan. Dari total produksi harian gen oil yang kurang lebih sebanyak 2.000 liter per hari telah kami distribusikan untuk membantu aktivitas melaut nelayan kurang lebih 33 kelompok nelayan saat ini yang memakai biodiesel. Setiap rumah tangga itu yang ada di Kota Makassar menghasilkan antara 100 hingga 200 mili minyak jelantah. Bagaimana kita mengintegrasi seluruh rumah tangga agar seluruh limbah minyak yang dihasilkan oleh dapur-dapur kita itu tidak terbuang lagi ke lingkungan yang tentu akan mencemari atau dikonsumsi oleh keluarga, tapi ditampung dan selanjutnya akan kami tukar dengan minyak baru sehingga masyarakat terbiasa mengkonsumsi minyak sehat dan limbahnya bisa kita optimalkan untuk biodiesel. Kami melibatkan sekolah untuk menjadi salah satu mitra dalam mengumpulkan minyak goreng bekas dari rumah tangga. Alhamdulillah sampai saat ini sekolah-sekolah yang telah mengumpulkan minyak jelantahnya ada 30 sekolah.
di mana dalam 1 bulannya bisa memperoleh 600 liter per bulannya. Minyak goreng bekas yang terkumpul nantinya menjadi tabungan pendidikan bagi anak-anak. Selain memberikan edukasi tentang jajanan yang sehat dan juga informasi kepada keluarga masing-masing melalui adik-adik, juga adik-adik ini memiliki pola pikir melihat sampah bukan lagi sebagai barang buangan tapi menjadi sumber kreativitas agar ke depan akan hadir genol-genol baru dalam wujud yang berbeda. Saya bertugas di Polsek Wajo, Jabatan Babin Kamtibmas, Kelurahan Melayu Baru. Alhamdulillah dari partisipasi masyarakat, khususnya di Kelurahan Melayu Baru, sangat antusias dengan adanya program yang dibuat oleh Andi Hilmi. Harapan kami dengan adanya dukungan regulasi bukan hanya masalah lingkungan yang kita selesaikan, akan tetapi ada visi-visi besar yang dapat kita capai. Salah satunya adalah memandirikan Indonesia dalam penyediaan energi berbasis masyarakat.